Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Gina Mardia dari kelas 22B dengan NIM 2205113681. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang statistik. Dimulai dari pengertian statistik, tujuan statistik, fungsi statistik, metode statistik, jenis statistik, dan contoh penerapan statistik di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian statistik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, statistik diartikan sebagai sebuah data berupa angka yang dikumpulkan, dikelompokkan, serta ditabulasi sehingga menunjukkan informasi atau kesimpulan terkait suatu persoalan. Dalam pengertian lain, statistik adalah kumpulan hasil data yang disusun, diolah, dan disajikan ke dalam sebuah grafik, tabel, atau semacamnya. Statistik termasuk dalam jenis data kuantitatif yang kerap digunakan pada macam-macam bidang studi, mulai dari bisnis, ekonomi, pemasaran, hingga manufaktur. Statistik ini juga merupakan kumpulan data yang disusun, diolah, dan disajikan dalam bentuk grafik, tabel, dan sejenisnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan statistik. Dalam statistik itu pasti memiliki tujuan saat menggunakannya. Adapun tujuannya yaitu sebagai sumber bahan atau keterangan mengenai berbagai hal. Lalu bisa juga dengan mendeskripsikan atau menjelaskan data yang terkait dengan populasi tertentu atau populasi tentang suatu wilayah, lalu memperoleh gambaran masalah dari sebuah populasi, lalu membuat estimasi data. Dari data membuat untuk dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan, membantu menganalisis data agar dapat mengetahui nilai dari suatu hal. Lalu untuk mengurangi luasnya jumlah populasi ke dalam ukuran yang lebih kecil agar dapat dipahami dengan mudah. Lalu saya akan menjelaskan tentang fungsi statistik. Fungsi ini memiliki dua kegunaan utama, yaitu ada fungsi deskriptif. Fungsi deskriptif ini ialah fungsi yang memberikan keterangan atau penjelasan deskriptif mengenai data dari suatu peristiwa yang sebelumnya dikumpulkan melalui berbagai proses penelitian. Lalu ada fungsi inferensial. Fungsi statistik ini atau fungsi inferensial ialah sebagai estimasi atau hipotesis yang kemudian dijadikan landasan dalam memprediksi suatu hal berdasarkan data, gejala, serta peristiwa. Lalu setelah itu ada yang namanya metode. Metode ini cara untuk mendapatkan sesuatu. Di statistik ini ada dua metode. Yang pertama itu ada statistik deskriptif. Statistik deskriptif ini merupakan metode yang berfungsi untuk merangkum dan memberikan informasi terkait kinerja dari suatu proses. Biasanya teknik ini itu berupa ringkasan kuantitatif guna menggambarkan sekumpulan data secara apa adanya melalui sebagai parameter sebagai mean, median, modus, distribusi, frekuensi, atau ukuran statistik lainnya. Selanjutnya ada statistik inferensial. Ini berbeda dengan deskriptif yang merangkum sampel. Statistik inferensial ini lebih berfokus memberikan kesimpulan umum dari sifat-sifat suatu populasi dengan menguji hipotesis guna memperoleh prediksi atau taksiran. Selanjutnya ada jenis statistik. Jenis ini pun memiliki berbagai jenis. Yang pertama itu berdasarkan orientasi pembahasan. Jenis berdasarkan orientasi pembahasan ini juga dibedakan menjadi dua, yaitu jenis matematika dan terapan. Tipe matematika ini merupakan statistik yang mengutamakan tentang pemahaman model, penurunan konseptual, rumus statistik, matematika teoritis, uji normalitas atau homogenitas, analisis
regresi, galat, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada statistik terapan. Lebih berfokus pada pemahaman konsep dan teknik statistik yang hanya digunakan atau diterapkan dalam disiplin ilmu tertentu. Selanjutnya itu ada berdasarkan fase dan tujuan analisis. Yang berdasarkan fase dan tujuan analisis ini, jenis statistik itu terbagi menjadi deskriptif dan inferensial. Sebelumnya juga sudah dijelaskan deskriptif dan inferensial. Model deskriptif itu berkaitan dengan proses pengumpulan data serta penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, diagram, mode, dan lain-lain. Lalu ada statistik inferensial. Jadi juga sudah dijelaskan, yaitu cenderung memberikan prediksi dan kesimpulan umum dari berbagai hipotesis yang sudah diperoleh dari data-data atau peristiwa yang telah dilihat sebelumnya. Lalu berdasarkan asumsi distribusi populasi data. Menurut asumsi distribusi populasi data, terdapat statistik parametrik dan non-parametrik. Ia memiliki dua, singkatnya itu statistik parametrik itu ialah jenis data yang digunakan berdasarkan model distribusi normal. Sedangkan tipe non-parametrik dilakukan melalui metode distribusi gratis. Lalu yang keempat itu ialah berdasarkan jumlah variabel terikat. Dari jumlah variabel terikat ini, jenis statistik dibedakan ke dalam tipe univariat dan multivariat. Statistik univariat ini merupakan jenis data yang hanya mempunyai satu variabel dependen. Sementara tipe multivariat ialah statistik dengan jumlah variabel dependen lebih dari satu. Kemudian masuk ke contoh penerapan penggunaan statistik. Biasanya itu cenderung statistik ini digunakan sebagai data di pemerintahan atau orang-orang yang di bidang ilmu atau usaha berskala besar dengan mengukur berbagai hal. Tapi juga tidak jarang kalau misalnya data-data kecil pun juga dimasukkan ke dalam statistik. Adapun beberapa contoh penerapan statistik itu ialah yang pertama itu perhitungan jumlah penduduk di berbagai negara. Termasuk di Indonesia juga menggunakan statistik untuk perhitungan jumlah. Selanjutnya itu statistik jumlah penduduk miskin dalam suatu kota. Lalu perhitungan angka kematian tahunan. Ini juga biasanya dilakukan statistik. Perhitungan kegiatan imunisasi balita, statistik korban pelecehan seksual di Indonesia. Lalu ada perhitungan tingkat kejahatan saat pandemi, statistik penggunaan media sosial, lalu perhitungan persepsi kehadiran mahasiswa di suatu kampus, lalu ada statistik peristiwa kecelakaan pada masa waktu tertentu atau jangka waktu seperti di 2019 dan lain-lain. Lalu ada statistik angka kelulusan SMPTN dan SBMPTN. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang statistik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.